Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfariski. Saya dari Stikom Septo Komputer jurusan 3 in 1 NIM 2002014. Saya hari ini ingin mereview jurnal yang ditugaskan oleh Bapak dosen Abdul Hamid. Baik, yang pertama di sini ada jurnal lokal yang berjudul Analisis Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Stasioneri Berbasis Web pada PT Indaco Trading Choi, yang ditulis oleh Giovanni Khairis Adi Maulana, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pelita Harapan. Oke, artikel yang ditinjau yaitu judulnya yang sudah saya bacakan tadi, penulisnya sudah saya bacakan, institusinya juga sudah saya bacakan, diterbitkan tahun 2022. Topik materi membahas tentang PT Indaco Trading Choi. Kita bisa melihat di sini. Ini jurnalnya dari jurnal lokal. Baik, saya akan mereview. Baik, pengertian perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif dapat diartikan sebagai perusahaan yang merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual, serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Biasanya, perusahaan otomotif lekat dengan bidang usaha motor atau mesin. Motor atau mesin ini digunakan untuk menggerakkan benda yang lebih besar seperti sepeda motor, mobil, bus, truk, dan lain-lain. Perusahaan otomotif, baik yang sudah atau belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdampak cukup parah selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, penjualan wholesale industri otomotif di Indonesia hanya mencapai 530.000 unit. Angka ini turun sebanyak 50% dari biasanya akibat mobilitas orang dan barang yang sangat terbatas. Pelaku industri otomotif tidak pasrah begitu saja dengan keadaan tersebut. Saat menjelang Idul Fitri 2020, misalnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bersinergi dengan pemerintah untuk mempertahankan kinerja industri otomotif. Lanjut. Sekarang kita contoh perusahaan di bidang otomotif, yaitu ada PT Indaco Trading Choi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. PT Indaco Trading Choi adalah satu perusahaan yang berdiri pada tahun 1966, yang dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan generator listrik. Pada tahun 1971, perusahaan ini ditunjuk oleh PT Astra International sebagai mesin dealer sepeda motor Honda pada wilayah Sumatera Utara, dan juga main dealer spare parts sepeda motor Honda pada wilayah Sumatera Utara. Setelah itu, PT Indaco Trading Choi memiliki 11 cabang dan 2 gudang yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kegiatan operasional yang harus dijalankan, sehingga pada saat ini perusahaan memiliki sistem informasi yang mencakup seluruh proses bisnis yang berbentuk web yang disebut DMS, Dealer Management System, yang dimana segala keperluan bisnis perusahaan seluruhnya terdapat dalam sistem tersebut. Masing-masing divisi atau departemen dapat mengakses sesuai hak akses yang diberikan sesuai kebutuhan pengguna. PT Indaco Trading Choi memiliki banyak administrasi yang harus dijalankan maupun dilengkapi, sehingga dalam menjalankan operasional, perusahaan harus memiliki alat tulis kantor atau stationery untuk digunakan setiap divisi. Oke. Intisari artikel ini yaitu membahas tentang perkembangan PT Indaco Trading Choi. Ya, habis itu kekurangan dari artikel ini, yang pertama adalah seluruh data stok belum online sehingga melihat stok pada saat ada di tempat. Yang kedua, pengajuan permintaan barang stationery masih manual dengan menggunakan kertas sehingga dapat terjadi kehilangan form dan kelalaian yang tidak disengajakan. Yang ketiga, persetujuan permintaan membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan berhalangan bertemu dengan atasan. Setelah itu, kelebihan yang ada di sini
Yang pertama adalah sistem dapat berjalan secara online berbasis web bertujuan agar dapat memudahkan seluruh pengguna mengakses di mana saja dan kapan saja. Sistem dapat berjalan dengan berbasis web dapat meminimalisirkan penggunaan kertas sehingga perusahaan dapat menghemat biaya pengeluaran kertas. Yang ketiga, atasan dapat melakukan penyetujuan di mana saja dan kapanpun sehingga meminimalisirkan keterlambatan dalam proses permintaan. Kesimpulannya, yang pertama adalah sistem informasi ini dapat menghasilkan laporan berbentuk file Excel yang dibentuk secara otomatis yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, sistem informasi ini dapat memberikan informasi jika stok ATK telah habis atau hampir habis kepada pengguna dan perusahaan dengan memberitahu admin stationery melalui sistem informasi. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan sistem informasi ini untuk melakukan pengadaan, pengajuan, dan permintaan ATK. Yang terakhir, berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan nilai rata-rata yaitu senilai 91,83 poin dari nilai maksimum 100 poin dan nilai minimal 20 poin serta mendapatkan nilai presentasi keberhasilan senilai 91,83% yang berarti seluruh pengguna sangat setuju bahwa sistem informasi stasioner ini dapat membantu perhitungan stok ATK dan membantu membuat laporan secara baik dan benar. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke jurnal asing. Baik, kita dapat melihat jurnal asingnya di sini. Dan ini jurnalnya sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita review jurnal 2. Oke, lanjut. Artikel yang ditinjau judulnya adalah Desain dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bank Elektronik Berbasis Data Warehouse dan Pengolahan Data Mining yang Efisien. Penulisnya yaitu ada Jialu Janping Su, Obaid Aldosari, Sarah A. Al-Tubiti, dan Wejdan D. Bani. Diterbitkan tahun 2022 dan topik materinya membahas tentang data warehouse dan pengolahan data mining. Oke, lanjut. Kita membahas apa itu data warehouse. Data warehouse atau gudang data adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Yang dimaksud dengan data di sini dapat berupa data penjualan, data untung rugi, data gaji karyawan, data konsumen, dan lain sebagainya. Dengan sumber data yang tertata, maka informasi yang dikeluarkan dapat jadi lebih terstruktur dan akurat. Selain itu, hal tersebut juga berguna untuk membantu kamu dalam mengambil keputusan penting untuk kemajuan perusahaan atau organisasi yang dijalankan. Ya, habis itu kegunaan data warehouse sebagai konsep teknis terkini. Data warehouse bertanggung jawab untuk menggabungkan data tertaut dari operasi perusahaan penting dalam format yang sesuai untuk berbagai implementasi analisis. Dalam dunia komersial, gudang data bukanlah gagasan baru. Penerapan data warehouse yang terus berubah di sisi lain adalah hal yang terus-menerus diinovasi. Aplikasi ini memungkinkan manajer membuat keputusan strategis yang lebih baik dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui perancangan strategis dari Adnan dan Abbas 2020, Arora dan Gupta 2017. Teknologi yang digunakan untuk melaksanakan data warehouse akan membantu mengambil keputusan, desain analis, dan akan lebih hemat biaya di masa mendatang. Akibatnya, manajer perusahaan terus mempertimbangkan analisis biaya manfaat dari penggelaran data warehouse dalam jangka panjang. Teknologi bank data warehouse digunakan secara luas dalam bisnis keuangan dan sektor perbankan. Telah melihat manfaat yang signifikan darinya, mendorong banyak bank untuk memasang atau mengembangkan sistem data warehouse. Bank Warners dan Randriotamana 2016, sistem pemrosesan transaksi online OLTP menangani kebutuhan data operasional organisasi yang sangat penting untuk operasi bisnisnya sehari-hari.
Namun, mereka tidak cocok untuk menjalankan masalah bisnis atau pertanyaan pendukung keputusan yang sering dihadapi manajer. Masalah ini memerlukan analitik data seperti penelusuran, pemotongan penyisiran, dan agresi yang paling baik ditangani oleh sistem pemrosesan analik online, itu OLAP. Ya, intisari dari artikel ini itu membahas tentang data warehouse. Oke, lanjut. Kekurangannya banyak algoritma yang berkaitan dengan berbagai masalah pasar keuangan selain algoritma peramalan. Kelebihannya, data warehouse memberikan solusi berguna untuk pengguna yang dapat menjelajahi database secara efektif. Pengguna tidak perlu tahu tentang model relasional atau bahasa query yang rumit. Kesimpulannya, makalah ini menggambarkan proses yang mengarah pada pembentukan solusi DM dan DW berdasarkan contoh. Kita dapat menyimpulkan bahwa data warehouse menyediakan solusi berbagai untuk pengguna yang dapat menjelajahi database lebih efektif menggunakan alat seperti Excel dengan query yang ditentukan pengguna dibandingkan dengan alat OLTP lainnya. Pengguna tidak perlu tahu tentang model relasional atau bahasa query yang canggih, yang merupakan keuntungan besar dari pengetahuan basis data solusi pencarian informasi ini. Metode analisis data gudang data menjadi semakin populer karena memungkinkan sistem OLTP dioptimalkan untuk fungsi yang diinginkan dan analisis data ditransfer ke sistem OLAP. Sebagai kesimpulan, wacana ini berharap dapat menjelaskan secara substansial pentingnya dan peran BMIS DWMP yang disusun dalam pembangunan organisasi bank dan keuangan. Itu sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.